Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Al-amru istaiqadta ya akhi. Kelas. Naam. Perintah. Ta'rifuhu, definisinya. Al-amru, yang dimaksud dengan al-amru, qaulun, perkataan. Perkataan. Berarti dari qaulun ini yang tidak termasuk qaul apa, ikhwan? Syarah. Misalnya ada seorang yang berbuat gitu yang kita tidak senang. Isyarah. Apakah itu perintah? Bukan perintah namanya. Walaupun memberikan faedah amr, tapi bukan amr dalam istilah. Naam. Jadi dia harus qaul, lafaz. Yatadammanu, yang mengandung talabal fi'li, yang mengandung permintaan untuk melakukan, mengerjakan. Ya. Jadi tuntutan untuk mengerjakan, melakukan. Maka keluar dari sini apa, ikhwan? Tidak termasuk dari hal ini apa? Tuntutan untuk meninggalkan. Seperti apa itu? Larangan. Ya, kalau diminta untuk meninggalkan bukan amr namanya, tapi apa? Larangan. Naam. Ya. Fahimtum ya ikhwan? Talabal fi'l. Jadi diminta untuk mengadakan fi'l itu, mewujudkan suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la'i. Ya. Dengan bentuk isti'la'. Isti'la' itu dari atas ke bawah. Naam. Dari atas ke bawah. Misalnya ada seorang direktur mengatakan kepada anggotanya, tolong catat semua yang terdapat di dalam kitab ini. Nah, dengan bentuk perintah, uktub kullu ma fi hadhihi al-awraq. Maka dia penulis. Nah, itu namanya apa? Uktub. Namanya apa, ikhwan? Perintah. Sebab dari atas ke bawah. Faham, ikhwan? Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, apabila beliau memerintahkan kepada para sahabat, itu namanya dari atas ke bawah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, atas ke bawah. Sebab permintaan itu kan ada 3 keadaan. Ada atas ke bawah, ada bas, ada yang sejajar.
Kalau atas ke bawah namanya apa? Hah? Isti'la. Atas ke bawah. Dan itulah yang dimaksud pada perintah. Amr. Hah? Istilah lainnya apa, kawan? Komando. Hah? Kalau dari bawah ke atas, namanya apa? Hah? Berdoa. Hah? Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Berdoa. Kalau sejajar, namanya iltimas. Ya. Iltimas. Kalau sejajar, anak, antum misalnya, ya, atau di antara sebagian antum pada yang lainnya, itu namanya iltimas. Naam. Dan tidak termasuk di dalam kata al-amr. Adapun amal hanya dalam bentuk isti'la'nya saja, dari atas ke bawah. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada para hambanya, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Naam. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari definisi yang kita sebutkan qaulun, yang tidak termasuk apa? Al-isyarah. Isyarah enggak termasuk dalam amr. Fala tusamma amran, tidak dinamakan amr. Wa in afadat ma'nahu, walaupun memberikan faedah maknanya. Wa kharaja biqaulina talabal fi'li atau talabal fi'li, na'am, dan keluar dari definisi kami meminta untuk mengerjakan, mewujudkan suatu perbuatan, maka keluar dari definisi ini an-nahyu, larangan. Li'annahu talabu tarkin, karena larangan itu permintaan untuk meninggalkan, bukan untuk mengerjakan, tapi untuk meninggalkan. Wal muradu bil fi'li al ijad, yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah mewujudkan apa yang diminta, mewujudkan perbuatan tersebut. Fayashmulu al qaul al ma'mur bihi, maka mencakup perkataan yang diperintahkan. Ya, kalau misalnya dikatakan qul huwallahu ahad, itu kan hanya ucapan. Ya, sedangkan amr itu kan fi'il. Oh, bukan. Jadi yang dimaksud dengan talabul fi'li di sini, al-fi'il di sini maksudnya al-ijad, mewujudkan, apakah perbuatan atau ucapan. Nah, bukan berarti dengan kata al-fi'il yakni hanya ucapan saja, hanya perbuatan saja dengan jasmani, tidak. Tapi mencakup ucapan dan mencakup pula perbuatan. Nah, wa kharaja biqaulina, dan keluar dari definisi kami ala wajhil isti'la, dengan bentuk isti'la, maka tidak termasuk dalam hal ini adalah al-iltimas. Apa tadi iltimas ya kawan? Sejajar. Wa doa, kalau doa dari bawah ke atas, maka tidak termasuk ini. Wa ghairuhuma, dan selainnya, mimma yustafadu min sighatil amr, dari apa-apa yang bisa diambil faedahnya dari bentuk perintah, bil qara'in, dengan qarinah-qarinah yang ada. Yakni walaupun semuanya menggunakan bentuk fi'il amr, tapi bukan amr dalam istilah. Gitu. Antum ya kawan. Walaupun menggunakan fi'il amr, namanya fi'il amr, na'am.
Tapi bukan amr dalam istilah usul. Nah, ini bagaimana kita bisa membedakan? Tergantung qara'innya. Tinggal dilihat siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Kalau Allah memerintah hamba, berarti apa? Isti'la. Kalau Rasul memerintah sahabat, umat, berarti apa? Isti'la, sebab pada hakikatnya perintah Rasul hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kedudukan dia sebagai Rasul. Nah, ya. Tapi kalau antara manusia dengan manusia, ya, maka itu kedudukannya iltimas. Dari bawah ke atas, hamba kepada Allah. Doa. Dan itu ikhwan. Nah, ini yang dimaksud dengan amr. Dan insyaallah berikutnya nanti kita akan mempelajari bentuk-bentuk kapan dikatakan sesuatu itu amr, ya. Maka di sini akan disebutkan beberapa sirah, beberapa bentuk yang kita bisa mengenal bahwa itu adalah perintah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.